Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti, SHM HUM, Pak Zulkarnain Iskandar, SHMH, dan Ibu Meli Rizky Riswandi, SHMH. Kami kelompok 2 akan membahas mengenai tanah ulayat. Sebelum masuk ke video, perkenalkan nama saya Muhammad Andri Telis Pratman dan saya David Gunanda Sembiring. Saya Muhammad Zidane Nafandi. Saya Muhammad Nobel Gibran. Saya Muhammad Rizky Bermansa. Saya Alda Gustian. silahkan saksikan video yang akan kami tayangkan. Tanah bukan sekedar tempat berpijak bagi masyarakat adat. Tanah adalah napas kehidupan, sumber pangan, dan tempat bersemayamnya roh leluhur. Di Indonesia, hubungan antara masyarakat adat dan tanah dikenal dengan istilah hak ulayat, sebuah konsep yang menegaskan bahwa tanah itu bukan milik individu, melainkan milik bersama seluruh anggota komunitas adat. Namun, di tengah pembangunan dan investasi modern, hak ulayat seringkali bersinggungan dengan kepentingan negara dan korporasi besar. Jadi, apa sebenarnya hak ulayat itu? Bagaimana pengaturannya dalam hukum nasional? Dan apa yang terjadi ketika kearifan lokal bertemu dengan hukum positif dan kepentingan ekonomi? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, negara mengakui adanya hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat. Selama kenyataan masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. Artinya, masyarakat adat sendiri memiliki hak kolektif untuk mengatur, menguasai, serta memanfaatkan tanah ulayat secara turun-temurun. Namun, pengakuan itu tidak mutlak karena di negara ini tetap memegang hak menguasai negara atas seluruh tanah Indonesia. Bentar lebih singkat. Dalam praktiknya, hak ulayat masih kuat di beberapa daerah seperti di Papua, Kalimantan, di Sumatera Barat. Di sana, sistem adat masih menjadi sumber hukum utama dalam mengatur hubungan manusia dengan alam, untuk menjaga ketertiban antara manusia dan alam itu sendiri. Dan putusan ini bisa menjadikan tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit mengembangkan hak hutannya kepada masyarakat adat. Namun implementasinya di masyarakat tidak selalu sesuai dengan apa adanya. Dasar hukum bisa kita lihat dalam UU PA pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam pasal tersebut menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 garis miring PUU strip 10 Romawi garis miring 2012, yang mana kemudian memperkuat pengakuan itu. MK menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian negara atau bukan hutan negara, melainkan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
Salah satu hak ulayat yang cukup dikenal terjadi di Provinsi Jambi, melibatkan suku anak dalam dan sejumlah perusahaan perkebunan sawit. Masyarakat adat mengklaim lahan ribuan hektar sebagai tanah warisan leluhur. Namun, pemerintah telah memberikan izin konsesi kepada perusahaan swasta untuk membuka perkebunan di atas lahan itu. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap sumber makanan dan tempat tinggal. Beberapa keluarga bahkan harus pindah ke pinggiran hutan, sementara sebagian lain mencoba bertahan dengan segala keterbatasan. Melalui perjuangan panjang dan pendampingan organisasi masyarakat seperti Walhi dan Aman, akhirnya sebagian wilayah adat mereka mulai diakui oleh pemerintah daerah. Kasus ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan hak ulayat bukan hanya soal hukum, tetapi juga perjuangan eksistensi agar kearifan lokal tidak hilang ditelan waktu. Meski sudah ada banyak kemajuan, tantangan pelindungan hak ulayat masih besar. Mulai dari belum jelasnya batas di wilayah adat, kurangnya data hukum, hingga konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Di sisi lain, belum semua pemerintah daerah memiliki peraturan yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat. Padahal, peraturan daerah adalah dasar penting untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah adat. Salah satu langkah positif yang kini berkembang adalah pemetaan partisipatif, yakni proses di mana masyarakat adat sendiri memetakan batas wilayah mereka dengan pendampingan dari lembaga dan pemerintah. Langkah lain adalah pembentukan lembaga mediasi adat yang melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan perwakilan perusahaan agar penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan adil dan berimbang. Proses pemetaan di lapangan, pertemuan tokoh adat, dokumen, peraturan daerah. Hak ulayat itu bukan hanya sekedar persoalan tanah, tapi juga menyangkut identitas, kehormatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Menghormati hak ulayat bukan berarti menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan pembangunan nasional. Karena pembangunan sejati bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan dan keberlanjutan. Keadilan sosial bukan hanya tertulis dalam konstitusi, tapi juga harus hidup di tengah masyarakat, di ladang, di hutan, dan di hati kita semua. Kalau kita ingin tahu lebih banyak tentang hukum agraria dan masyarakat adat, jangan lupa like, share, and subscribe, karena hukum bukan hanya milik ahli, tapi juga milik rakyat. Sekianlah video yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada kalimat ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.